Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta PPG yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan channel Miss Nurul Falah Pagadungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan cara terbaik mengisi soal studi kasus reflektif atau SKR UP PPG Kemendag tahun 2025. Berikut trik dan tipsnya bagaimana cara terbaik menjawab soal-soal tersebut. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa susunan soal studi kasus reflektif atau SKR terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah masalah atau masalah dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah solusi atau bagaimana upaya kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian poin ketiga adalah dampak atau hasil dari upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat adalah hikmah atau pengalaman berharga yang sudah kita terima dari permasalahan tersebut. Adapun masalah yang akan dibahas atau yang akan kita terima nanti pada soal UV ada 4 permasalahan. Yang pertama adalah tentang media pembelajaran. Yang kedua adalah tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang keempat adalah tentang penilaian. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan contoh soal tentang masalah studi kasus reflektif tersebut. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa untuk menjawab soal studi kasus tersebut kita harus menjawab teks atau menjawab soal tersebut tidak lebih dari 500 kata. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menjawab lebih dari 500 kata. Bagaimana kalau tidak sampai 500 kata? Ya boleh. Jadi maksimal itu harus 500 kata. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus yang sudah saya kerjakan pada Ekam Browser PPG Kemendag tahun 2025, yaitu pada TO kemarin, di mana kemungkinan besar untuk UP juga akan sama seperti TO karena sudah menggunakan Ekam Browser. Pada aplikasi itu kita diberikan contoh soal yang sudah dipilih oleh panitia nasional. Karena pada kesempatan ini saya mendapatkan contohnya tentang yaitu model pembelajaran, di mana soal yang saya terima adalah sebagai berikut. Anda pernah merasa bahwa strategi pembelajaran yang Anda terapkan tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya, metode ceramah yang dominan membuat siswa pasif atau proyek tidak berjalan maksimal karena keterbatasan waktu. Itu adalah contoh soal yang muncul pada aplikasi Ekam Browser UPPPG Kemenag 2025. Kemudian di bawahnya kita nanti akan mendapatkan tugas. Yang pertama adalah kita harus mendeskripsikan pengalaman ketika menghadapi masalah dalam strategi pembelajaran. Kemudian apa indikasi bahwa strategi tersebut kurang tepat. Kemudian nomor 2, kita disuruh menganalisis penyebab dari masalah tersebut.
Apakah karena kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan siswa atau kurang tepatnya pemilihan metode? Itu poin keduanya ya Bapak Ibu. Poin ketiganya adalah tugasnya kita harus menjelaskan perubahan strategi yang akan kita lakukan. Mengapa kita memilih strategi tersebut dan bagaimana proses implementasinya. Kemudian poin keempat yaitu kita disuruh mengevaluasi efektivitas dari perubahan strategi tersebut. Apa saja indikator yang menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian poin terakhir adalah kita harus merefleksikan hikmah dari pengalaman ini. Kemudian apa saja pelajaran penting yang kita dapatkan terkait pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran. Kalau kita lihat dari soal di atas kemudian tugas yang kita berikan, ini soal untuk menjawabnya lumayan sulit Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak belajar dari sekarang bagaimana cara mengisinya. Kemudian untuk menjawabnya, kita disediakan kolom di bawah. Seperti pada video ini, di situ ada keterangan, ada file, kemudian ada edit, kemudian ada insert, ada view, kemudian ada format, ada table. Nah, itu adalah menu-menu yang bisa kita pilih untuk mengisi soal yang kita terima pada aplikasi ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menjawab soal yang pertama dulu, yaitu mendeskripsikan pengalaman atau masalah strategi pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu deskripsikan bagaimana cara atau pengalaman Bapak Ibu ketika menghadapi strategi tentang pembelajaran. Di sini saya mencoba memberikan contoh tentang deskripsinya. Poinnya seperti ini. Saya pernah mengalami masalah ketika menggunakan metode ceramah sebagai strategi utama dalam mengajar materi IPS di kelas 8. Awalnya saya merasa metode ini efektif untuk menjelaskan materi yang cukup kompleks, tetapi ternyata siswa terlihat tidak antusias. Tidak banyak yang bertanya, bahkan beberapa menguap dan tidak memperhatikan. Kemudian poin selanjutnya adalah nomor 1 itu karena ada 2 poin indikasi ya. Indikasinya adalah siswa menjadi pasif, tidak puas, hasil tugas harian rendah, dan terjadi kebisingan karena beberapa siswa mulai berbicara sendiri saat saya menjelaskan. Itu adalah contoh deskripsi pengalaman kita dalam strategi pembelajaran. Ini bisa kita terapkan pada semua mapel apapun itu ya. Tinggal kita mencoba untuk menerapkannya bagaimana. Kemudian soal pertama sudah kita jawab. Untuk soal kedua kita adalah harus menganalisis penyebab masalahnya. Di sini saya menuliskan adalah setelah saya mengevaluasi, penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pemahaman saya terhadap karakteristik belajar siswa. Saya ternyata lebih menyukai pembelajaran aktif dan kontekstual. Selain itu, pemilihan metode ceramah secara dominan kurang tepat. Untuk materi yang membutuhkan eksplorasi dan pemahaman mendalam, saya juga tidak mempertimbangkan bahwa kelas tersebut memiliki banyak siswa dengan gaya belajar kinestetik dan visual. Itu adalah jawaban nomor 2 versi saya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu disesuaikan saja kira-kira mana yang tepat untuk jawaban nomor 2. Untuk jawaban nomor 3 di sini adalah pertanyaannya perubahan strategi dan alasan pemilihannya.
Saya menjawab, saya kemudian mengganti strategi dengan menggunakan Project Based Learning atau PJBL dan diskusi kelompok. Siswa saya minta untuk membuat proyek mini tentang perubahan sosial di lingkungan mereka dan mempresentasikannya di depan. Jadi saya mengganti dengan model pembelajaran yang berbeda ya. Di sini saya menggunakan PBL dan alasan saya, kemudian apa alasan saya memilih strategi atau model pembelajaran ini? Satu, lebih sesuai dengan karakter siswa yang aktif dan senang bekerja secara kolaboratif. Kemudian nomor 2, membantu mereka menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata. Ketiga adalah memberikan ruang kreativitas dan tanggung jawab. Kemudian keempat adalah proses implementasinya. Saya mulai dengan memberi arahan proyek, membagi kelompok, menyediakan panduan kerja, serta mendampingi siswa saat proses berlangsung selama 2 minggu. Disesuaikan kondisional Bapak Ibu ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu atau 2 kalimat 2 jam pelajaran ya. Kemudian soal nomor 4 di sini adalah tentang evaluasi efektivitas perubahan strategi. Saya menjawab di sini adalah setelah perubahan strategi terjadi peningkatan keterlibatan siswa secara signifikan. Ya, satu, mereka lebih efektif berdiskusi dan bertanya. Kemudian kedua, proyek yang dihasilkan menunjukkan kreativitas dan pemahaman yang baik. Ketiga adalah presentasi mereka menarik dan banyak siswa bisa menjelaskan isi proyek dengan percaya diri. Kemudian poin keempat, nilai tugas meningkat dan hampir semua siswa menyelesaikan tugas dengan baik. Silahkan Bapak Ibu dikasih poin, tadi saya lupa poinnya, dikasih poin ya. Poin A, B, C atau boleh pakai strip saja. Kemudian karena di sini ada ada soal lanjutan dari nomor 4 adalah apa indikator yang menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan terlibat. Di sini ada indikator keaktifannya. Di sini saya ada 4. Satu adalah banyak siswa yang memberikan ide dalam kelompok. Kemudian nomor 2, diskusi berlangsung dinamis. Yang ketiga adalah siswa saling memberi umpan balik. Kemudian yang keempat, suasana kelas menjadi hidup dan fokus. Oke, untuk selanjutnya soal terakhir Bapak Ibu ya, yaitu tentang refleksi dan hikmah pengalaman. Sesuai dengan soalnya, saya mencoba menjawab di sini adalah pengalaman ini mengajarkan saya bahwa strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks materi. Tidak ada strategi yang cocok untuk semua situasi. Saya belajar pentingnya fleksibilitas dan keberanian untuk mencoba pendekatan baru. Selain itu, saya juga menyadari bahwa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar mereka. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai pendidik untuk terus belajar, mengevaluasi, dan berinovasi. Itu adalah jawaban-jawaban saya tentang soal studi kasus yang saya terima pada aplikasi Scam Browser UPPPG 2025. Berapakah tag yang saya isi ini jumlahnya? Tag yang saya tulis ini yaitu sekitar di atas 300-an, tidak sampai 500. Jadi masih bisa diterima oleh aplikasi. Mudah-mudahan ya contoh soal atau bagaimana cara menjawab soal yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Silahkan Bapak Ibu untuk mulai berlatih dengan soal-soal yang berbeda. Boleh menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT dan sebagainya untuk membuat soal dan jawaban. Kemudian Bapak Ibu silahkan belajar menulis di komputer atau di laptop, karena kita harus bisa mengetik dengan cepat, rapih ya Bapak Ibu, agar nanti waktu yang diberikan kepada kita tidak habis. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.